Kalau ada perbuatan salah kita lakukan pada satu sosok manusia, apalah kesalahan kita, mungkin kita pernah buat dan kita akui itu sebagai sebuah kesalahan. Lalu dia dengan lapang dada, ya, dengan senyum, dia menyambut kita lalu memaafkan kesalahan kita. Bagaimana lapangnya dada ini dan bahagianya hidup, maka seperti itulah harusnya dirasakan oleh setiap muslim yang diberikan peluang untuk taubat. Karena taubat ini akan mendatangkan minimal dua hal. Yang pertama, dia akan menyelamatkan kita dari ancaman dari pelanggaran yang sudah kita lakukan. Karena dosa itu sama dengan pelanggaran. Dan semua pelanggaran pasti akan ada konsekuensi hukuman. Kalau kita kerja misalnya di satu perusahaan, lalu kita kerjakan satu pelanggaran, kan kita sangat terancam dengan hukuman dari perusahaan. Minimal ada SP, surat peringatan. Biasanya di perusahaan itu yang pertama, tapi itu sudah warning, peringatan keras. Kalau dia tetap melanggar lagi, misalnya masih telat datang di kantor, masih lalai dari perbuatannya, masih mengganggu temannya dan segala macam, ada SP2. Dan kalau sudah SP3 itu peringatan yang terakhir. Biasanya diberhentikan secara tidak hormat, atau pada saat SP1 pun atau SP2 itu sudah ada fasilitas yang dihilangkan. Seperti berkurangnya gaji, dipotong gaji misalnya, tidak dapat bonus, dia tidak bisa naik jabatan dan segala macam hal. Maka taubat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita manfaat yang pertama, selamat dari hukuman yang bisa datang karena pelanggaran yang kita lakukan. Dan ingat sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi orang-orang yang patuh dan taat. Tapi bagi para pembangkang, pelaku maksiat tidak pernah mau kembali kepada Allah, maka sifat Allah yang lain yaitu syadidul iqab, sangat berat siksaannya, itu yang jadi pegangan. Dan Allah itu kalau sudah menyiksa itu alimun syadid, dalam Al-Quran dikatakan pedih, keras, ya. Jangan pernah anggap remeh sebuah dosa. Misal kita hanya menggibah seseorang yang kita anggap remeh, hina fisiknya, ceritakan tentang aibnya, lalu kita anggap itu biasa saja. Bisa saja itu hukumannya, Anda akan dihilangkan kebahagiaan dari Anda sebulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma menggibah orang dalam hitungan 5 menit saja. Mungkin seseorang bohong sekali dalam hidupnya. Tanpa dia sadari, Allah datangkan 10 orang lain yang membohongi dia juga. Tidak pernah hukuman itu datang, satu pelanggaran hukumannya sama dengan perbuatannya. Tapi biasanya lebih berat. Begitu juga dengan perbuatan baik. Akan datang balasan berlipat-lipat. Kita sedang tidak berbicara tentang masalah balasan dosa yang dicatat, tapi jenis hukuman yang datang. Kalau balasan dosa, kata Nabi SAW, orang yang berbuat dosa dicatatkan bagian satu dosa. Tetapi hukuman yang bisa datang ini belum tentu seimbang dengan apa yang dia lakukan. Bukankah orang berzina sekali sudah cukup untuk Allah haramkan dia dari sekian banyak kebaikan-kebaikan? Al-Mundhiri rahimahullah mengangkat sebuah hadis bahwasanya ada seorang dulu dari orang-orang yang saleh, dia beribadah kepada Allah selama 60 tahun. 60 tahun beribadah. Di tahun ke-60 dari ibadahnya, datang seorang wanita menggoda dia di tempat ibadahnya. Lalu terjadilah perzinahan selama 6 hari. Perzinahan selama 6 hari ini, nanti akan kita jelaskan di akhir hadis. Dia lakukan, akhirnya Allah permalukan dia, orang tahu, lalu 60 tahun ibadahnya dilupakan oleh manusia. Seperti kita kalau sudah jujur 10 tahun, tahun ke-11 kita bohong sekali ini bisa menghilangkan 10 tahun kepercayaan orang. Itu saking bahayanya pelanggaran gitu ya. Sehingga orang ini diusir dari kaumnya. Dia pergi ke satu negeri, kemudian dia bertemu dengan orang-orang miskin di sana, yang kebetulan dia belum makan 3 hari, juga orang-orang yang di sebelah dia miskin ini belum makan selama 3 hari. Kebetulan ada yang menghadiahkan kepada dia sepotong roti untuk dia makan. Karena dia melihat orang-orang di sebelahnya lebih butuh dan dia faham agama, dia pun coba taubat kepada Allah dari perbuatan zinanya, maka dia pun bersedekah dengan roti itu.
kepada orang-orang miskin. Meninggallah dia. Kata Nabi SAW, waktu ditimbang amalnya, ditemukan dosa zina 6 hari mengalahkan amal soleh yang 60 tahun. Jadi jangan dianggap remeh. Dikatakan, saya kan cuma 6 kali, saya cuma 1 kali. Apalagi sekarang ada orang berbangga-bangga, dijadikan di media seperti dia bangga kalau dia sudah berapa kali gonta-ganti pasangan. Ini kebodohan namanya. Orang kalau buat dosa dia harus segera tutupi dan kembali kepada Allah SWT. Bukan malah jadi bahan kebanggaan gitu. Jadi dia ditimbang dosanya yang 6 hari mengalahkan 60 hari ibadah. Padahal 60 hari itu mungkin sholat, puasa, segala macam. Dikalahkan dengan pelanggaran itu. Lalu kata Nabi SAW, dan sedekah dia, roti yang dia berikan walaupun dia lapar kepada orang miskin, mengalahkan dosanya yang 6 hari zina. Jadi memang berimbang satu sama yang lain. Tetapi yang kita ingin titik beratkan adalah tentang masalah hati-hati dengan pelanggaran agama. Dosa-dosa itu, semua pelanggaran agama, tujuannya dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Gak perlu kita bilang, khamr itu haram, saya mau tahu dulu bagaimana rasanya khamr, atau zina, atau babi, memakannya. Tidak perlu kita mencobanya. Karena memang itu hal yang diharamkan di dalam agama Islam. Kalau perintah agama, laksanaan ibadah ketaatan, memang dipelajari untuk diterapkan dalam hidup. Nah ini perlu digarisbawahi sebagai standar pembukaan kita supaya tidak ada yang salah faham dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita taubat dalam banyak sekali firman-Nya. Ya, supaya segera taubat. Di antaranya surah Al-Imran surah nomor 3 133. Ya. Ini sebelum saya lupa tadi ada poin kedua yang saya bilangnya 2 manfaat yang didapatkan bagi orang yang taubat. Yang pertama, dia selamat dari hukuman. Yang kedua, kembalinya fasilitas yang tertahan kena dosa itu. Ya. Seperti Anda kalau di perusahaan diputihkan kesalahannya, maka Anda tidak jadi lagi dihukum karena sudah diputihkan. Dan yang kedua, fasilitas kantor bisa Anda nikmati kembali. Nah, fasilitasnya bisa dinikmati kembali. Nah, fasilitas yang tertahan kena pelanggaran itu bisa kembali kita nikmati. Ya. Baik, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk taubat dan segera tidak menundanya. Di antaranya surah Al-Imran surah nomor 3 133 yang berbunyi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat bil muttaqin.